Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fadila Yunabila, NIM 200321614802. Di sini saya dari offering C7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan merepresentasikan materi mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Pertama, mengenai kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam, yang kedua mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari, yang ketiga mengambil keputusan secara tepat serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Di slide ini kita dapat melihat peta konsep dari materi bab 10. Yang pertama ada politik dalam perspektif Islam, yang kedua ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga ada institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, dan yang terakhir ada cinta tanah air menurut Islam. Yang pertama yaitu politik dalam perspektif Islam. Politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Dalam Islam, politik harus netral dan keinginan nafsu dan merupakan wujud sebagai khilafah Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan. Sebab dengan cara ini fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal. Secara historis, sikap politik yang ideal tersebut bisa diperoleh contohnya pada masa awal kepemimpinan dalam Islam yang dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para khulafaur rasyidin atau 4 khalifah pengganti Nabi. Masa-masa ini merupakan masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengkonsep perpolitikan Islam. Politik Islam dikenal juga dengan istilah sisayah syariah. Definisi sisayah syariah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat. Kendati hal itu tidak dapat dalam ketetapan nas atau Al-Quran dan hadis, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Di slide selanjutnya kita akan membahas variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Yang pertama ada tipologi relasi agama dan negara, dan yang kedua ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai tipologi relasi agama dan negara. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintah teodemokrasi, kemudian sekuler dan moderat. Yang A, tipologi teodemokrasi. Tipologi teodemokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini disebut juga Islam politik atau Islam asli karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik. Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental, menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Dan yang B ada tipologi sekuler. Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia, pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur negara dan begitu sebaliknya. Penganut tipologi ini menyatakan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Kelompok sekuler ini disebut juga Kir Islam atau Al-Yasar Al-Islami. Dan yang C ada tipologi moderat. Tipologi ketiga adalah tipologi moderat atau mutawasit. Mereka berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara Islam.
Mereka menolak klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan termasuk politik dan menolak klaim ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik. Jadi relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Bahwa ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah. Di samping itu, Presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD, yang dapat merepresentasikan ahlul hali wal aqdi dalam konsep Al-Mawardi di kitabnya Al-Aqsam As-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syari'iyah atau tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. 4 pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bentuk penafsiran dan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berketuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukannya identik dengan Piagam Madinah sebagai wadah pemersatu kebinekaan bangsa. Pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip dasar politik Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam meliputi yang pertama prinsip amanah, yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga prinsip ketaatan, dan yang keempat ada prinsip musyawarah. Di slide ini kita akan membahas institusi khilafah dalam tradisi politik Islam. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Berdasarkan fakta historis, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntunan zaman yang mengiringinya. Khilafah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah. Dewasa ini, istilah khilafah digunakan untuk kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syariat Islam. Dalam konteks ini, khilafah bersifat lintas negara. Akhir-akhir ini, konsep khilafah sering menjadi bahan diskusi masyarakat Islam terkait keabsahan dan penerapannya di masa kini. Kali ini kita akan membahas tentang cinta tanah air menurut Islam. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persatuan dan kesatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekaligus. Kita dapat melihat bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu wujud penerapan 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Tanah air bukanlah milik pribadi, golongan, atau agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negaranya. Kesimpulan dari materi presentasi politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam adalah, dalam pandangan Islam, politik dan cinta tanah air adalah hal yang harus dipahami umat Islam agar hidupnya lebih berkah. Sekian presentasi dari saya mengenai materi politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.